Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa tersebut kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat, shaimin dan shaimat yang berbahagia. Berjumpa lagi kita pada pertemuan kali ini. Kita akan membicarakan, kita akan menjelaskan tentang keistimewaan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ibadah puasa adalah ibadah istimewa yang Allah perintahkan, Allah wajibkan untuk dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Kalau ibadah ini khusus diperintahkan Allah di bulan suci Ramadan, berarti memang ibadah ini adalah ibadah yang istimewa, sebab bulan untuk beribadahnya saja sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan, kita sudah memahami tentang keistimewaan dari bulan Ramadan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan memahami keistimewaan dari laksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa sudah pasti ibadah yang sangat istimewa. Karena ibadah ini adalah merupakan ibadah siriyah, ibadah rahasia. Yang tahu betul orang itu puasa atau tidak adalah orang yang melaksanakan puasa dan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam melaksanakan ibadah puasa ini, kalau orangnya tidak betul-betul, dia akan gagal melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau betul-betul, dia akan berhasil mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa yang Allah janjikan, Allah berikan dari melaksanakan ibadah puasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Apa saja keistimewaan, apa saja keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Ada beberapa yang harus dan bisa kita pahami. Pertama, orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik di bulan suci Ramadan, maka orang itu akan betul-betul menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kenapa orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik itu akan betul-betul menjadi orang yang beriman kepada Allah? Karena yang dipanggil Allah saja untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang beriman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah jelas menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Hai orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 183 ini diawali dengan kalimat kata nida, kata panggilan. Ini menunjukkan sesuatu yang penting. Perintah kalau diawali dengan panggilan itu berarti penting.
daripada perintah yang enggak diawali dengan panggilan. Maka orang yang dipanggil Allah dengan kata nida itu menunjukkan bahwa yang diperintahkan Allah itu penting. Maka karena yang diperintahkan itu penting, orang yang bisa melaksanakan perintah itu pun akan mendapatkan suatu yang sangat besar nilainya. Terutama sekali orang itu akan dianggap Allah sebagai orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan pertama, orang yang dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Adapun keistimewaan kedua, orang yang dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan adalah dia akan diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi segala macam aktivitas, segala macam yang dia lakukan ketika dia sedang berpuasa itu bernilai kebaikan, bahkan bernilai ibadah. Orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, tidak ada satupun aktivitas dia yang tidak bernilai. Tidak ada nilai ibadahnya. Semua ada nilai ibadahnya. Kalau kita baca dalam hadis yang panjang sekali, Rasulullah SAW menjelaskan dari ibadah dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Allah janjikan mengerjakan yang wajib 7 kali lipat lebih banyak daripada mengerjakan yang wajib di luar Ramadan. Mengerjakan yang sunat pahalanya berlipat-lipat ganda, Allah janjikan. Orang yang berpuasa, zikir itu nilainya bisa diambil dari diamnya. Jadi diamnya orang yang puasa itu mempunyai nilai zikir. Ditambah lagi kelebihan orang yang berpuasa, tidurnya pun bisa bernilai ibadah. Inilah keistimewaan yang kedua dari orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya itu. Pahala berlipat ganda diberikan Allah. Segala macam aktivitasnya di bulan suci Ramadan yang dia lakukan dengan bekal dia berpuasa, semuanya menjadi nilai ibadah. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, untuk keistimewaan yang selanjutnya akan kita uraikan pada sesi yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur ta'ala. A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan di rumah Mamah Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One.
Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan yang ketiga dari orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan dua kebahagiaan kepada orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Lis-shaimi farhatan. Farhatun idza aftara wa farhatun idza laqiya rabbah." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang Allah berikan. Pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu langsung dengan Tuhannya, bertemu langsung dengan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua keistimewaan sekaligus diberikan Allah bagi orang yang berpuasa menjadi kebahagiaan. Dan memang betul faktanya, orang berpuasa itu bahagia ketika berbuka. Ini kebahagiaan orang puasa yang pertama, berbuka. Gak ada orang buka puasa itu gak bahagia. Saking bahagianya sampai setelah zuhur pun orang udah cari bukaan. Udah cari bukaan, udah beli bukaan, udah ngumpuli bukaan, bahkan nengokin bukaan. Padahal waktu masih lama lagi untuk buka puasa. Inilah bukti bahwa orang kalau mau buka puasa itu pasti senang. Dan itu Allah berikan dalam hati orang yang berpuasa. Sehingga di akhir-akhir puasa dia tetap semangat dan bahagia, padahal dia lapar, padahal dia haus, padahal dia letih, capek dan sebagainya. Kemudian pandangan yang lain, ulama mengatakan yang dimaksud dengan saat berbuka itu bukan berbuka puasa setiap hari, tapi yang dimaksud dengan berbuka puasa itu adalah ketika saat hari raya. Maka ada kalimat Idul Fitri, sama kalimat itu berasal dari kata Aftara. Idul Fitri, hari raya berbuka, hari raya orang nggak boleh puasa. Dan memang setiap hari raya kita nggak boleh puasa. Tapi lebih khusus lagi di bulan suci Ramadan ketika hari raya, berhentilah lagi kita dari kegiatan berpuasa. Ini kebahagiaan pertama. Kalau buka setiap hari aja orang sudah bahagia, apalagi buka seterusnya. Karena setelah Idul Fitri kita nggak ada lagi kewajiban puasa, pasti lebih senang lagi kita. Makanya kadang-kadang saking senangnya kita buka puasa pada saat Idul Fitri sampai nggak mau lagi kita puasa. Jadi takut, padahal nilai puasa luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang kedua, ketemu dengan Allah di hari akhir, melihat Allah langsung. Tentu itu bukan kebahagiaan yang bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan, luar biasa. Seperti kita kalau melihat istana negara, tempat presiden atau kerajaan, tempat raja, melihat tempat yang begitu indah, luar biasa kagumnya kita. Tapi ketika kita ketemu dengan yang menjadi pimpinan di istana negara, menjadi pimpinan di kerajaan itu, rasa kagum kita melihat tempat tinggal raja dan presiden itu hilang dengan melihat pemimpin yang ada di situ. Itu gambaran ketika nanti kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir. Walaupun indah surga itu, tapi yang lebih indah dari semuanya adalah pencipta dari surga itu sendiri. Inilah keistimewaan yang ketiga tadi. Orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, Allah pasti berikan dua kebahagiaan. Kemudian pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati Allah, keistimewaan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, orang itu pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih yang sering diulang-ulang kalau berada di bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan dasar iman dan juga dengan perhitungan yang matang, dengan keikhlasan, diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah makanya pemirsa yang berbahagia,
kita yang melaksanakan ibadah puasa ini, mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Karena ibadah puasa yang kita laksanakan itu, Allah janjikan akan mampu menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi perjuangan berat kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, itu Allah betul-betul janjikan dengan suatu balasan yang luar biasa, yaitu pengampunan daripada sisinya. Dosa kita ini cukup banyak setiap hari, kesalahan kita apalagi. Dosa kesalahan ini nggak bisa hapus, nggak bisa bersih kalau nggak diampuni Allah, kalau nggak betul-betul tobat. Dan itu sulit sekali kita lakukan di luar Ramadan. Ramadan dengan ibadah puasa, Allah janji melalui lidah Rasulullah, pasti orang yang berpuasa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita pikir-pikir dosa kita kepada Allah, nggak bisa kita pikirkan, apalagi kita hitung-hitung. Maka sikap yang paling benar adalah bukan mikirin berapa banyak dosa, bukan ngitung-ngitungi dosa kita, tapi bagaimana cara kita untuk bisa menghapuskan dosa kita itu. Salah satu caranya melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, damai Indonesiaku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang kelima dari orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, doa-doanya pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doa-doanya mustajab, pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melaksanakan ibadah puasa, banyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa? Apa saja boleh diminta, tapi yang penting bagus. Yang Allah miliki ada yang paling kecil, ada yang paling besar. Silakan minta saja kepada Allah. Yang penting bagus, Allah pasti akan kabulkan, Allah pasti akan terima, tapi dengan satu syarat. Dasarilah permintaan itu dengan berpuasa dengan baik di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, untuk keistimewaan yang selanjutnya akan disampaikan pada sesi yang berikutnya setelah iklan-iklan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur ta'ala. A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One.
Para pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keistimewaan yang keenam dari orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka orang itu, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, Rasul menyatakan, sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Jadi orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik di bulan suci Ramadan ini dijamin oleh Allah melalui lidah Rasulullah, orang itu pasti akan sehat. Sehat fisik, jasmani, sehat jiwa, rohani. Orang yang berpuasa itu akan sehat fisik karena ada waktu berhenti untuk istirahat. Perut kita yang setiap hari kerja, dengan istirahat itu maka racun-racun yang ada di perut kita akan larut, akan mati. Secara fisik otomatis tubuh kita sehat. Dengan puasa orang akan sehat ruhaninya, sehat jiwanya. Kenapa? Karena puasa mengajarkan orang untuk sabar, puasa mengajarkan orang untuk ikhlas, puasa mengajarkan orang untuk bisa peduli sama orang lain, terutama orang yang memang dipeduliin, orang yang memang susah. Makanya betul kata Rasulullah, kalau orang ngajin puasa, khususnya di bulan suci Ramadan, maka orang itu pasti akan menjadi orang yang sehat. Maka puasalah kita supaya sehat. Sumu tasihu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistimewaan yang ke-7 dari orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pintu khusus untuk masuk ke dalam surga. Dalam satu hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, di surga itu ada satu pintu yang bernama Babur Royan, pintu Royan. Royan berasal dari kata ar-roy, artinya pengairan. Berarti di dalamnya berisi banyak tempat-tempat yang sejuk dan sangat indah. Orang yang akan masuk ke Babur Royan adalah orang yang berpuasa, orang yang banyak berpuasa, khususnya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW menyatakan, Babur Royan itu hanya akan dibuka dan dari dalamnya akan keluar suara panggilan, wahai orang-orang yang berpuasa, masuk kemari, masuklah ke pintu ini. Begitu semua orang yang berpuasa habis masuk ke dalam Babur Royan, maka ditutuplah pintu itu selamanya dan tidak akan ada lagi satu orang pun yang bisa masuk melalui pintu Babur Royan. Ini keistimewaan orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik di bulan suci Ramadan khususnya. Maka berpuasalah kita dengan baik, karena Allah sudah janjikan sesuatu yang luar biasa di yaumil akhir kelak. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keistimewaan yang ke-8 dari orang yang berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri minuman kepadanya sejak berada di padang mahsyar sampai masuk ke dalam surga dari telaga-telaga yang ada di surga. Orang yang berpuasa di padang mahsyar tidak kehausan, menunggu proses melalui yaumul hisab, melalui yaumul mizan. Orang yang berpuasa tidak akan kehausan karena Allah perintahkan malaikat untuk beri mereka minuman. Bahkan ada yang dipersilakan untuk minum di telaga-telaga yang telah disiapkan di yaumul mahsyar itu. Dan nanti di surga pun orang yang berpuasa ini akan mendapatkan minum di surga
Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sekali orang itu minum, maka selamanya dia tidak akan pernah haus. Inilah hebat nanti air yang diminum dari telaga yang ada di surga itu. Maka oleh karena itu, kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat, para pejuang Ramadan yang senantiasa beribadah, senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan, semangatlah kita melaksanakan ibadah puasa di Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena di sebalik pelaksanaan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah janjikan keistimewaan yang luar biasa yang sebenarnya tidak bisa kita bayangkan dengan akal pikiran kita sendiri. Hanya iman, keyakinan kita lah Allah pasti akan berikan itu, karena Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Kemudian keistimewaan yang terakhir, dan ini merupakan penutup dari keistimewaan orang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, orang ini akan dijauhkan dari azab Allah, khususnya azab api neraka. Karena orang-orang yang berpuasa, jangankan puasa, nyambut puasa saja jasadnya terhindar daripada api neraka, apalagi dia melaksanakan ibadah puasa dengan baik, maka sudah pasti tubuhnya pun akan terhindar daripada azab api neraka. Dan tidak ada satu orang pun yang sekuat apa, sebesar apapun dia, kita katakan sekebal apapun dia, akan mau masuk ke dalam api neraka itu. Itu tempat yang tidak diingini oleh semua orang. Tapi walaupun demikian, kadang-kadang banyak orang yang melakukan perbuatan untuk masuk ke dalam neraka itu. Maka kita lakukan perbuatan terbaik di bulan suci Ramadan ini. Itulah dia melaksanakan ibadah puasa. Berpuasalah dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita dari azab Allah, khususnya azab di api neraka kelak. Inilah kajian kita pada pertemuan kali ini tentang keistimewaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik di bulan suci Ramadan. Semoga ada manfaatnya. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberkahi seluruh amal ibadah kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.